Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan, saya dari kelas IF21E. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Data Mining, yang dimana di sini sudah diberikan data nilai, data transkrip nilai dan data kelulusan dari universitas melalui API dan eh, sudah saya download melalui link yang sudah disediakan. Di sini ada soal ini mana yang utama itu integrasi dan transformation data. Di mana kita harus cari IPS setiap semester per mahasiswa untuk memudahkan normalisasi data. Selanjutnya ada gabungan IPS atau menggabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset yang lainnya melalui MS lulusan berdasarkan NIM. Lanjut dengan tambahkan hasil dari durasi studi masing-masing mahasiswa. Kemudian eh, menghilangkan mahasiswa pindahan, standarisasi format tanggal dan jenis kelamin. Lalu untuk analisis lebih lanjut, cari lama waktu menempuh perkuliahan, apakah lulus tepat waktu berdasarkan peraturan menteri, di mana masa studi kurang dari 5 tahun adalah tepat waktu, dan minimal S1 untuk mahasiswa reguler adalah 3,5 tahun, di mana hasilnya seperti format tabel yang ada di bawah. Yang kedua itu soalnya ada analisis, di mana terdapat poin yang pertama data cleaning, buat analisis dan skenario untuk membersihkan data seperti kesalahan angka pada tahun lahir, satu semester, dan data anomali lainnya. Dan jelaskan mana data noise dan data outlier. Kemudian ada missing values. Buat analisis apakah ada data yang kosong, banyak cara menangani data tersebut. Kerja ada reduction, cek apakah ada data yang duplikat berdasarkan NIM sebagai key value. Lanjut ada patterns, identifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Temukan pola asosiasi antara variabel-variabel yang ada dengan kelulusan tepat waktu. Cari pola atau tren yang paling mempengaruhi dengan kelulusan tepat waktu lama masa studi. Carilah kombinasi tren yang paling mempengaruhi. Yang terakhir adalah visualisasi dengan menggunakan grafik atau metode visualisasi lainnya untuk mempermudah penggambaran patterns atau pola. Gabungan variabel yang menggunakan pola mahasiswa lulus tepat waktu. Disajikan dalam video dan suara harus jelas tampilan wajah di video. Scan tahap baik. Baik, langsung saja ke tugas atau soalnya. Di sini yang pertama kita importkan setiap library-nya yang kita butuhkan. Kita import pandas, numpy, seaborn, matplotlib, matplotlib, dan selanjutnya kita buka atau importkan drive dengan drive moon. Nah, yang tadi data yang sudah kita download melalui link, kita masukkan ke drive kita dan kita buka file CSV tersebut eh, dengan menggunakan Pandas CSV untuk membuka data frame dari yang sudah kita download tersebut. Tentunya yang pertama di sini tugas yang pertama integrasi dan transformation data. Di sini kita diharuskan cari IPS tiap semester per mahasiswa untuk mempermudahkan normalisasi data. Di sini ada menghitung IPS, di mana hitung IPS ini kita ambil datanya dari data frame sub DF. Nah, kemudian total SKS ini
untuk menghitung total SKS dan total grade untuk menghitung nilai SKS, dan IPS ini dihasilkan dengan membagi total grade dan dengan total SKS. Kemudian ada return IPS round untuk membulatkan hasilnya. Selanjutnya ada menggunakan group by. Jadi untuk menghitung IPS per NIM per semester. Jadi data nilai group by diambil dari nilai NIM, diambil dari NIM dan semester. Nah, selanjutnya di sini ada reset index untuk menghapus group by menjadi data frame biasa. Dan selanjutnya di sini yang digabungkan adalah NIM, kolom dari NIM, semester, dan IPS. Nah, selanjutnya di sini ada mengubah format pivot table untuk IPS per semester. Nah, di sini IPS per semester yaitu indeksnya diubah yaitu NIM, kolomnya semester, dan values-nya nilainya itu dari IPS-nya. Nah, mengatasi nama kolom. Di sini untuk mengganti nama IPS dan semester menjadi IPS semester. Reset index yang tadi sudah jelaskan, jadi reset index untuk mengubah group by menjadi data frame biasa. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada gabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset yang lainnya dari MS lulusan berdasarkan NIM. Nah, di sini data gabungan PD merge digabungkan dengan data lulusan IPS pivot on NIM all lab. Jadi ini untuk gabungan atau data gabungan. Nah, selanjutnya di sini ada untuk menghilangkan mahasiswa pindahan. Jadi untuk menghilangkan mahasiswa dari data dengan mengecek dari status masuknya. Kalau tidak sama dengan 0, ini kalau masih sama dengan 0 berarti dia masih ada. Kalau sama dengan 0, kalau bukan 0 berarti dia akan dihilangkan. Nah, selanjutnya di sini ada standarisasi format tanggal dan jenis kelamin untuk analisis lebih lanjut. Jadi di sini dari jenis kelamin, dari data gabungan ini, untuk mengganti nilai 0 dan 1, 0 itu diganti dengan laki-laki dan 1 itu diganti dengan perempuan. Nah, di sini juga untuk standarisasi dari tanggal lulus, selanjutnya tanggal masuk. Nah, selanjutnya di sini ada menambahkan kolom durasi studi. Jadi di sini data gabungan tanggal lulus dan data gabungan tanggal masuk dihitung berdasarkan hari. Dan di bawahnya ada durasi studi tahun. Data gabungan durasi studi tahun dihitung durasi tahunan dan dihitung hari dengan yaitu 365 hari berdasarkan kalender Kabisat. Berikutnya, menentukan apakah lulus tepat waktu atau tidak. Nah, untuk menentukan lulus tepat waktu atau tidak, sebenarnya tadi sudah dijelaskan di soal. Jadi di soal yang ini, apakah lulus waktu berdasarkan peraturan menteri di mana studi kurang dari 5 tahun adalah tepat waktu. Untuk mahasiswa reguler ada 3,5 tahun. Nah, jadi di sini kurang dari 5 tahun maka dia akan tepat waktu, dan 3,5 tahun dia juga tepat waktu. Kalau lebih dari itu dia dinilai tidak tepat waktu, sedangkan di bawah dari itu disebutnya anomali atau tidak ada kesesuaian.
dia masih di bawah 5 tahun, berarti artinya dia masih tepat waktu. Kemudian di sini ada mengatur urutan kolom sesuai tabel soal. Jadi untuk kolom yang NIM dan IPS per semester dia tetap berada sesuai, sedangkan yang diatur di sini adalah disesuaikan urutannya, yaitu jenis kelamin, predikat, tahun lahir, status pegawai, durasi studi hari, dan tepat waktunya. Nah, di sini dia terlihat diatur dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu dari jenis kelamin, predikat, tahun lahir, status pegawai, durasi studi kerja, dan tepat waktu. Nah, selanjutnya di sini mengisi kolom IPS yang mungkin tidak ada di data IPS per semester. Jadi maksudnya tuh nilainya tidak keluar. Nah, jadi di sini kalau nilai tidak keluar, jadi kita gunakan for call in ordered column if call not is data gabungan call sama dengan NP6. Jadi maksudnya jika data tidak masuk, tidak ada, maka digantikan dengan none. None itu adalah panjangan dari not number. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini untuk nilai none. Jadi dia tidak tampil. Jadi diganti dengan none. Kerja analisis data cleaning. Nah, di sini memperbaiki data noise atau data yang tidak sesuai. Nah, di sini kita bisa lihat data noise-nya terdapat pada ini yang data 4.539, dia tidak ada kesesuaian. Di sini yang awalnya memuaskan, yang tidak sesuai maka diganti sangat memuaskan. Dan untuk tahun lahir yang datanya tidak ada, maka dia dituliskan none. Nah, karena dia tidak tampil tahun lahirnya atau datanya tidak ada, maka kita perbaiki datanya dengan menambahkan none. Nah, untuk selanjutnya di sini mendeteksi outliner menggunakan EQR. Jadi di sini kita terdapat box plot. Ini merupakan box plot. Kotak ini menunjukkan interquartile range EQR yang merupakan rentang antara kuartil pertama di 1 dan kuartil ketiga di 3. Garis dalam kotak menunjukkan median dari data. Garis horizontal winkers menunjukkan data luar Q1 hingga Q3. Dan titik-titik di luar winkers menunjukkan data luar. Jadi yang disebut outliner itu ini data luarnya. Sedangkan tadi yang disebut dengan noise itu data yang tidak sesuai. Ini data yang istilahnya rusak lah. Nah, selanjutnya kita tampilkan lagi pada histogram. Kita tampilkan menggunakan histogram di mana studi hari paling tinggi terdapat antara 1250 sampai 1500. Yaitu dengan perhitungan 2500. Oke, selanjutnya studi hari di sini untuk menampilkan count, mean, studi, mean, 25%, 50%, 75%, dan max. Oke, selanjutnya di sini ada nilai di mana 25% data berada di bawah nilai ini. Jadi untuk menghasilkan nilainya, ini kita diambil dari durasi studi hari
0,25 dan 5, 70% yang 25%, dan nilai di mana 70% di bawah nilai ini sebagai Q3 yang menghasilkan 0,75. Kemudian IQR-nya kita dapatkan dari pengurangan Q3 kurang Q1, IQR akan menghasilkan 109. Kemudian di sini ada batas bawah Q1 kurang 1,5 dikali QR. Dan batas atas Q3 tambah 1,5 dikali QR. Maka kita satuin akan menghasilkan batas bawah yaitu sekitar 1284,5 dan batas atasnya 1720,5. Dan selanjutnya di sini mendapatkan data Portlaner untuk batas bawah, Portlaner durasi kurang dari batas bawah. Dan kemudian yang kedua ini mendapatkan data Portlaner untuk batas atas, durasi studi hari batas atas. Nah, jadi untuk ini batas atas, ini batas bawah. Kita tampilkan di sini datanya. Nah, selanjutnya sebenarnya di sini menganalisis missing values dan penanganannya. Nah, di sini menampilkan data yang memiliki nilai none atau missing values atau datanya tidak ada. Dengan def isna ini eksis sama dengan 1. Selanjutnya dengan mengatasinya yaitu membersihkan data. Selanjutnya di sini membersihkan data IPS semester nilai yang memiliki missing values. Caranya yaitu dengan mendrop. Di sini ada depth drop, subnet, drop in range. Jadi di sini kita tampilkan yang data yang sudah bersih dengan cara depth isna. Maka akan dihasilkan atau ditampilkan ini nilai ini 000 semua karena dia di drop. Selanjutnya ada reduction. Reduction telah dilakukan pada scenario dengan cara melakukan group by pada kolom name. Selanjutnya identifikasi patterns, identifikasi pola tren pada IPS semester 1 sampai IPS semester 8 terhadap lulus tidak atau tepat waktu. Di sini ditampilkan melalui heat map. Ini merupakan heat map yang dimana ini untuk yang satu ini dia merupakan tepat waktu. Dia merupakan tepat waktu dengan dituliskan 1. Sedangkan ini untuk IPS tiap semesternya. Selanjutnya identifikasi pola tren pada durasi studi hari lama kuliah terhadap lulus tidak atau tepat waktu. Di sini daya tepat waktu sama dengan daya tepat waktu April lambda x dik 21 if dalam kurung x sama dengan ya else 0. Nah, di sini kita tampilkan dengan heat map juga. Jadi jika tepat waktu
dia akan menampilkan 1, jika tidak dia 0. Selanjutnya ini ada identifikasi pola tren pada IPS semester 1 sampai dengan IPS semester 8 terhadap lamanya kuliah. Korelasi DF, ring 1, korelasi DF, durasi studi hari ditambah dengan IPS semester. For in range 1,9 core. Lalu tampilkan dalam bentuk grafik. Jadi ini ditampilkan lagi dalam bentuk grafik heat map. Dia tampilkan di sini studi harinya yang ini 1111. Artinya ini untuk IPS semesternya, tiap semesternya. Mungkin sekian penjelasan dari saya atau jawaban UTS dari mata kuliah data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.